kepadamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Asmara Loka. Pada video kali ini kami akan menjelaskan tentang yang pertama yaitu peran ekonomi mikro dengan ekonomi makro dalam ekonomi pertanian. Apakah ekonomi mikro memiliki dampak yang lebih besar daripada ekonomi makro pada manajer pertanian? Yang kedua adalah apakah matematika penting untuk memahami prinsip-prinsip ekonomi? Dan yang terakhir yaitu untuk menjadi ahli ekonomi pertanian, apakah lebih penting untuk mengetahui dan mempelajari tentang pertanian atau mengetahui tentang teori ekonomi? Secara ilustratif, ekonomi mikro dapat dianalogikan dengan perjalanan darat mengelilingi Pulau Jawa. Selama perjalanan darat itu dapat diamati dengan detail perubahan antar daerah, gambar spesifik persamaan dan perbedaan kondisi antar daerah yang dilewati. Sebaliknya, ekonomi makro dapat dianalogikan dengan perjalanan udara mengelilingi Pulau Jawa dengan mengendarai helikopter. Seperti yang kita ketahui, ilmu ekonomi terbagi menjadi dua, yaitu ilmu ekonomi makro dan ilmu ekonomi mikro. Ilmu ekonomi makro cakupannya lebih luas dan konsentrasinya terhadap inflasi, tingkat pengangguran, dan juga pertumbuhan ekonomi. Sedangkan ilmu ekonomi mikro lebih mengarah pada biaya produksi. Di Indonesia sendiri, keadaan pertanian belum mencapai tingkat efisiensi pemasaran yang besar, baik dari perspektif ekonomi makro dan perspektif ekonomi mikro. Jika kita lihat dari perspektif ekonomi makro, sebagian besar petani mengalami struktur pasar yang belum seimbang, baik dari input ataupun outputnya. Sedangkan dari perspektif ekonomi mikro masih menunjukkan rendahnya kinerja keterpaduan rantai pasok pada produk pertanian. Pada manajer pertanian itu sendiri, ekonomi mikro memiliki dampak yang lebih besar daripada ekonomi makro. Sebab ekonomi mikro memainkan peran penting dalam menstrategikan perusahaan di masa yang akan datang. Sehingga bagi manajer pertanian itu sangat berdampak lebih besar. Lalu, mengapa keadaan pertanian di Indonesia belum mencapai tahap efisiensi pemasaran yang besar? Nah, pemasaran bisa dikatakan menjadi kelemahan pada sektor pertanian di negara berkembang seperti di Indonesia. Besarnya perbedaan harga atau margin pemasaran yang relatif besar menjadi salah satu tantangan yang banyak dijumpai pada komoditas pertanian. Oleh karena itu, perlu adanya strategi pemasaran produk pertanian yang memberikan keuntungan bagi para petani. Dalam mengefisienkan pemasaran produk pertanian, petani setempat dapat melakukan kerjasama yang memiliki komoditas sejenis. Kerjasama bisa berupa membentuk sentra atau gudang penjualan yang dikelola oleh kelompok petani tersebut. Adanya sentra tersebut membuat konsumen bisa lebih mengetahui keberadaan produk dan memberi kemudahan proses jual beli dalam jumlah yang besar. Dengan demikian, petani akan menjadi price maker dalam pemasaran hasil pertaniannya dan dapat menentukan sendiri harga di tingkat konsumennya. Jika seorang manajer pertanian tidak dapat merencanakan sesuatu di masa yang akan datang untuk operasi pertanian yang akan dikelolanya, bisa saja di masa yang akan datang pertanian tersebut tidak berjalan lancar atau tidak sesuai dengan yang direncanakan. Ekonomi. Istilah ekonomi ini berasal dari kata oikos dan amos. Oikos itu bermakna sebagai keluarga ataupun rumah tangga, sedangkan namos ini memiliki makna yaitu sebagai hukum atau peraturan yang berlaku. Maka jika dikaitkan, ekonomi ini memiliki makna yaitu sebagai beragam aturan atau manajemen dalam rumah tangga. Jadi ilmu ekonomi ini sebagai ilmu yang mempelajari penggunaan sumber daya alam yang terbatas dalam pemenuhan kebutuhan manusia yang tidak terbatas pula. Ilmu ekonomi ini juga bisa didefinisikan sebagai ilmu yang menelaah perilaku keuangan pasar mulai dari suku bunga, nilai tukar siklus bisnis, perdagangan internasional hingga efisiensi penggunaan sumber daya alam yang berlaku. Walaupun ekonomi ini ada rumpun ilmu sosialnya, ternyata jurusan ekonomi ini tidak lepas dari yang namanya matematika. Di ekonomi kita bisa mempelajari matematika ekonomi, statistika, dan ekonometrika. Ada beberapa permasalahan pembangunan ekonomi pertanian dalam negeri antara lain, yang pertama, penurunan kualitas dan kuantitas sumber daya lahan pertanian.
Dari segi kualitas, faktanya lahan dan pertanian kita sudah mengalami degradasi yang luar biasa dari sisi kesuburannya akibat dari pemakaian pupuk anorganik. Berdasarkan data katalog BPS pada Juli 2012, angka tetap atau ATAP pada tahun 2011 untuk produksi komoditi padi mengalami penurunan produksi gabah kering giling atau GKG hanya mencapai 65,76 juta ton dan lebih rendah 1,07% dibandingkan pada tahun 2010. Yang kedua, terbatasnya aspek ketersediaan infrastruktur penunjang pertanian yang juga penting namun minim, yaitu pembangunan dan pengembangan waduk. Pasalnya, dari total areal sawah di Indonesia sebesar 7.230.183 hektar, sumber airnya 11% berasal dari waduk, sementara 89% berasal dari non-waduk. Karena itu, revitalisasi waduk sesungguhnya harus menjadi prioritas karena tidak hanya untuk mengatasi kekeringan, tetapi juga menambah layanan irigasi nasional. Yang ketiga, adanya kelemahan dalam sistem alih teknologi. Ciri utama pertanian modern adalah produktivitas, efisiensi, mutu, dan kontinuitas pasokan yang terus-menerus harus selalu meningkat dan terpelihara. Produk-produk pertanian kita, baik komoditi tanaman pangan, perikanan, perkebunan, dan peternakan, harus menghadapi pasar dunia yang telah dikemas dengan kualitas tinggi dan memiliki standar tertentu. Yang keempat yaitu muncul dari terbatasnya akses layanan usaha terutama di permodalan. Kemampuan petani untuk membiayai usaha taninya sangat terbatas sehingga produktivitas yang dicapai masih di bawah produktivitas potensial. Mengingat keterbatasan ini, maka dilakukan pengembangan dan mempertahankan beberapa penyerapan input produksi biaya rendah atau low cost production yang sudah berjalan di tingkat petani. Yang terakhir yaitu masih panjangnya mata rantai tata niaga pertanian, sehingga menyebabkan petani tidak dapat menikmati harga yang lebih baik karena pedagang telah mengambil untung terlalu besar dari hasil penjualan. Jadi, apakah ilmu matematika itu penting dalam mempelajari prinsip-prinsip ekonomi? Jawabannya adalah iya. Untuk menjadi ahli ekonomi pertanian, apakah lebih penting mempelajari ilmu pertanian atau teori ekonomi? Terkait pertanyaan ini, maka saya berpendapat bahwasanya ilmu pertanian lebih perlu dipelajari terlebih dahulu dibandingkan dengan teori ekonomi jika untuk menjadi ahli ekonomi pertanian. Namun jika yang ditanyakan adalah yang manakah yang lebih penting, maka menurut saya keduanya itu sama-sama lebih penting. Makna ekonomi pertanian merupakan kemampuan disiplin ilmu untuk memecahkan suatu permasalahan di bidang pertanian dengan menerapkan prinsip-prinsip ekonomi. Dengan adanya teori permintaan dan teori penawaran akan dapat menjawab pertanyaan apa jenis bahan makanan yang harus diproduksi dan berapa banyak yang harus diproduksi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di suatu negara atau di suatu wilayah akan bahan makanan. Selain itu, teori ekonomi juga dapat digunakan sebagai alat untuk menjelaskan mengapa harga produk-produk pertanian naik atau turun pada periode waktu tertentu dan mengapa pula harga yang dibayar oleh konsumen lebih tinggi dibandingkan dengan harga yang diterima oleh petani. Dan masih banyak lagi pertanyaan-pertanyaan lainnya yang dapat dijelaskan berlandaskan pada teori ekonomi. Singkatnya, ilmu ekonomi dianggap relevan untuk keberhasilan pelaksanaan bisnis di bidang pertanian. Dari paparan yang sudah saya jelaskan, dapat disimpulkan bahwasannya jika ingin menjadi ahli ekonomi pertanian, maka dapat memahami ilmu ekonomi untuk diterapkan secara lebih luas dalam bidang pertanian. Baik ilmu ekonomi maupun ilmu pertanian, keduanya sama pentingnya untuk dipelajari agar menjadi ahli ekonomi pertanian. Baik, saya akan melanjutkan pernyataan dari rekan saya sebelumnya. Untuk seorang ahli dalam bidang ekonomi pertanian pada dasarnya merupakan spesialis yang berkompeten dalam sektor pertanian saja. Minat utama yang dikembangkan oleh ahli pertanian itu menggunakan pendekatan ekonomi untuk menyelesaikan masalah-masalah yang berada pada sektor pertanian. Dan selain itu, teori ekonomi ini juga dapat mengidentifikasi, menganalisis naik turunnya harga produk pada periode-periode tertentu. Dan juga kita bisa melihat mengapa harga bayar di konsumen lebih tinggi daripada harga yang diterima oleh petani. Dan masih banyak lagi pertanyaan-pertanyaan yang dapat dijelaskan menggunakan teori ekonomi tersebut. Makna ekonomi pertanian bermula dari kemampuan disiplin ilmu
Hal ini untuk memecahkan permasalahan-permasalahan di bidang pertanian dengan menggunakan prinsip-prinsip ekonomi. Dan teori permintaan dan penawaran di bidang pertanian dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan apa saja sih jenis bahan makanan yang digunakan untuk diproduksi dan berapa banyak sih yang harus diproduksi agar banyak memenuhi kebutuhan masyarakat di suatu daerah atau suatu negara akan bahan makanan tersebut. Selain itu, ada pula dua sebab utama, yaitu yang pertama, kebutuhan manusia akan produk-produk barang dan jasa pertanian tidak terbatas baik dalam segi kuantitasnya maupun dalam segi kualitasnya. Yang kedua, sumber daya pertanian yang biasa disebut dengan faktor produksi seperti lahan, modal, tenaga kerja, dan manajemen yang dapat digunakan untuk memproduksi barang dan jasa guna memenuhi kebutuhan yang sifatnya tidak terbatas tersebut tersedia dalam jumlah yang terbatas atau langka. Baik, dari isi materi yang sudah dijelaskan dari video sebelumnya dapat disimpulkan bahwa dari pendapat kelompok kami, yaitu kelompok Asmara Loka, mengenai peran ekonomi mikro dengan ekonomi makro dalam hal manajer ekonomi, maka di sini kelompok kami memiliki pendapat yang mengarah kepada ekonomi mikro, yang dimana hal ini didasari oleh manajer pertanian itu sendiri, yang dimana ekonomi mikro memainkan peran yang sangat penting dalam menstrategikan perusahaan di masa yang akan datang, sehingga bagi manajer pertanian sangat berdampak besar dalam memanajemenkan produk-produk pertaniannya. Serta ekonomi mikro juga memudahkan perusahaan untuk memahami perilaku, keinginan, serta kebutuhan para konsumen. Ilmu ekonomi dengan ilmu matematika merupakan dua hal yang saling berkaitan serta memiliki peran yang sangat penting. Permasalahan ekonomi terjadi karena adanya ketidakseimbangan antara kebutuhan manusia yang bersifat tidak terbatas dengan sumber daya yang bersifat terbatas. Hal ini menimbulkan terjadinya sebuah kelangkaan. Permasalahan inilah yang nantinya akan menggunakan ilmu matematika dalam mengatasi serta menangani permasalahan tersebut. Maka, inilah merupakan salah satu alasan mengapa kita penting mempelajari ilmu matematika dalam memahami prinsip-prinsip ekonomi. Dan kesimpulan yang terakhir yaitu, ilmu pertanian dan ilmu ekonomi adalah dua ilmu yang penting juga untuk dipelajari agar mampu menjadi sebuah ahli ekonomi. Seperti yang kami dapat dari beberapa sumber jurnal yang menyatakan bahwa seorang pakar ekonomi pertanian pada dasarnya merupakan seorang ekonom yang memiliki kompetensi spesialisasi di bidang pertanian. Berbagai permasalahan yang dihadapi oleh manusia dalam usaha memenuhi kebutuhannya yang bersifat tidak terbatas dan salah satunya berkaitan dengan bidang pertanian. Maka untuk mengatasi kendala atau permasalahan tersebut dibutuhkanlah ilmu ekonomi untuk memecahkan permasalahan-permasalahan pertanian yang ada di masa sekarang maupun di masa yang akan datang nanti. Baiklah, sekian isi dari pemaparan video kelompok Asmara Loka. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Terima kasih. Anak ya lulung editnya. Oke. Udah. Coba aku nggak bisa loh, sumpah. Serius, sudah mulai nih. Udah diem. Ilmu ekonomi. Jangan gitu lah. Iman. Balik aduh, bodoh kali aku. Bukan, ya Allah. Dan Oke, ya. Makasih.